Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tagihan listrik daya 450 VA. Berapa sih tagihan wajarnya daya untuk KWH 450 agar KWH kita tidak dicabut PLN, diganti dengan yang token. Oke. Jadi kita mulai untuk menentukan tarif daya 450 VA ini yang standar ya, yang bukan subsidi. Jadi tarifnya itu sekitar tarif dayanya itu sekitar Rp400 ya, Rp400 per KWH. Tarifnya Rp400 per KWH. Ini yang normal ya, yang bukan subsidi, sekitar segini. Lah, maksimal dayanya berapa? Jadi tiap 1 bulan itu berarti kan 1 bulan daya kita kan 450 VA ya. Jadi 450 VA dikali 24 jam sehari dikali 30 hari itu sama dengan sekitar 324.000 watt, sekitar ini ya guys ya, atau sama dengan 324 kWh. Ini daya kita anggap dengan kekuatan penuh ya, digunakan full load 450 watt, 450 VA itu sekitar 324 kWh. Kalau kita kalikan tarifnya Rp400 kali Rp400 itu sekitar tagihannya itu sekitar 130.000 ya guys ya, Rp130.000. Jadi ini maksimal kalau kita pakai full load ya. Tapi itu kan tidak mungkin ya guys ya, nggak mungkin daya 450 VA ini dipakai full load selama 24 jam 30 hari, itu nggak mungkin. Nah, tarif yang ideal itu berapa guys ya? Yang ideal itu ya separuhnya guys, yang separuhnya. Jadi ini kita kalikan setengah ya, kita kalikan setengah itu atau 12 jam. Ya wajarnya itu 12 jam itu sudah wajar ya guys ya. Jadi tagihan per bulan, tagihan wajarnya itu 65.000 rupiah. Jadi jika tagihan kalian di atas ini, berhati-hatilah ya guys ya. Apalagi kalau sudah mencapai 100.000 itu juga harus hati-hati, pasti akan ada pemeriksaan ya. Sekarang ini sudah banyak yang dilakukan penggantian karena tagihannya menyentuh angka 100.000. Wajarnya itu 65.000 ya guys ya. Soalnya kita menyalakan listrik itu paling, listrik yang bebannya besar itu paling kalau pagi untuk masak magicom atau pompa air, atau saat malam lihat TV, itu aja guys ya. Atau saat nyalakan mesin cuci itu pun nggak sampai berjam-jam. Jadi yang wajar untuk daya 450 VA ini habisnya Rp65.000 lah. Kenapa kita bisa kebanyakan orang ya guys ya, tagihannya itu 450 VA itu bisa mencapai 100.000 guys, atau 90.000. Kenapa bisa seperti itu ya? Padahal pemakaiannya jarang-jarang. Lah itu dikarenakan guys, KWH seperti ini itu pakai MCB-nya yang lama itu biasanya MCB yang kuat-kuat, strong atau ceket. Jadi walaupun 450 itu dia bisa narik sampai 900 watt atau 1000 watt. Karena MCB-nya yang soak ya guys ya. Lah karena dipakai di saat-saat tertentu bisa 900 watt atau nyalakan ini itu bisa sampai 450, bisa sampai 1000 watt. Karena apa? Karena MCB ceket atau tua ya. Jadi akhirnya tagihannya itu
bisa sampai 100.000, 90.000. Jadi seolah-olah itu KWH-nya itu bekerja selama 24 jam dengan daya 450 VA. Padahal itu kan karena MCB-nya yang cegat ya guys ya. Lalu PLN akan melakukan penggantian token, penggantian KWH dengan KWH token. Nah, saat diganti dengan KWH token maka kalian akan kaget guys. Kenapa ya guys ya? Kalian akan kaget karena biasanya saat diganti token itu KWH-nya akan trip. Misalnya kita pagi ya, kita nyalakan apa? Pompa air 450 VA ya. Pompa air itu misalnya 300 watt. Pompa, lalu kita nyalakan Magicom. Magicom itu 400 watt. 400 watt ya, itu di total dari 700 watt. Maka akan trip guys. Akan trip kenapa? Karena KWH token itu pengamannya bukan di MCB saja, tapi pengamannya juga di relay overload yang ada di KWH token. Jadi KWH token itu lebih canggih. Jadi kita nggak bisa menyalakan beban di atas KWH ini ya. Kalau KWH biasa ini bisa karena MCB-nya, pengamannya ada di MCB-nya. Kalau KWH token itu tidak bisa. Jadi saat diganti dengan token, maka kemungkinan listrik kita akan sering beban lebih. Nah, beban lebih itu tidak terjadi pada KWH biasa karena tidak ada ya, analog piringan begini aja, nggak ada relay proteksinya. Kalau KWH token itu ada relay proteksinya, makanya dia akan mengeluarkan instruksi untuk mengatakan beban lebih. Lah solusinya bagaimana guys? Solusinya ya kalian nyalakan bergantian, misalnya pompa air saja, nanti baru mesin cuci saja, atau Magicom saja gitu ya. Atau kalian naikkan daya yang 900 tapi dengan menggunakan 900 tapi yang subsidi. Jadi tarif listriknya bisa lebih murah. Oke ya guys ya, seperti itu. Lah terkadang ada yang kemarin ada yang diganti ke 900 tapi settingannya di sini itu settingan yang 450 VA. Jadi ya tetap masih trip. Jadi jika kalian tambah daya atau melakukan penggantian KWH, pastikan setting di sini ya. Settingannya itu kalian tekan 07 enter. Itu 1,7 kali dari daya terpasang ya. Misalnya dayanya ini kan 900 kali 1,7. Jadi nanti di sini di enter akan muncul tulisan 1,53 kWh atau 1530 watt seperti itu guys ya. Nah, kalau yang 450 nanti di sini akan tertulis sekitar 0,7 atau sekitar 700-an lah ya. Sekitar 700-an seperti itu ya guys ya. Jadi buat kalian yang masih menggunakan KWH ini, saran saya diturunkan ya, pemakaiannya dikurangi lah guys ya. Pemakaiannya dikurangi agar KWH kalian tidak ditarik PLN ya. Jadi inilah ya, sekitar 65.000 atau kalian pokoknya jangan melebihi ini guys, jangan melebihi 900. Nih, jangan melebihi 900 atau 100.000 ya. Jangan melebihi itu. Nanti akan terdeteksi oleh PLN dan digunakan KWH token. Nah, kalau KWH token itu menurut saya ya pribadi itu lebih boros guys. Juga lebih gampang trip tapi lebih aman. Tapi kalau kalian bisa mengurangi ini sampai 65, 70, 80 nggak masalah lah ya. Nanti kalian pakai KWH ini aman. Ini KWH yang strong tapi minim pengaman. Tapi kalau KWH PLN yang baru itu lebih sensitif, lebih bagus untuk sisi pengamanan, lebih bisa sering overload. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke.
Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.